Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para viewers atau subscriber Guru Go Vlog. Eh, Sesuai janji kemarin, di video kali ini aku ingin berbagi apa ya, berbagi pengalaman atau sharing. Nah, di sini video ini tuh kemarin janjinya mau eh, sharing tentang hikmah adanya wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Nah, kita umat muslim juga tahu setiap segala sesuatu kejadian pasti ada hikmahnya. Nah, maupun itu apa gitu, musibah atau apa, pasti ada hikmahnya. Nah, kalau ada yang sama nggak sih kalau hikmahnya adanya virus corona ini? Yang pertama, ya tadi kan dengan dia diberlakukannya karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar gitu ya, itu kan mengakibatkan kita selalu ada di rumah gitu ya kan, karena WFH gitu ya, work from home gitu. Nah, mungkin hikmahnya bagi sebagian orang yang jarang berkumpul dengan keluarga, dengan adanya virus corona ini, mungkin hikmahnya adalah bisa berkumpul bersama keluarga gitu ya. Nih, yang keduanya tadi kan beribadah di rumah gitu ya, beribadah di rumah, so jadi bakal kangen buat beribadah ke tempat ibadah gitu ya, mau itu pun masjid atau gereja atau apapun itu, yang biasanya jarang beribadah jadi sangat merindukan untuk beribadah. Sholat Jumat gitu ya, kan sekarang udah diganti gitu ya, udah hampir berapa lama ya, 4 5 6 menuju ya, pokoknya kan udah sebulan lebih ya, ya hampir menuju 2 bulan. Terus sekarang bulan puasa juga ada himbauannya kan, udah dilarang buka bersama gitu ya. Jadi untuk saat ini kita yang biasanya buka bersama dengan teman-teman, sahabat atau pasangan atau pacar atau siapapun itu, untuk tahun ini kita full pasti bersama keluarga. Nah, untuk hikmahnya sih, yang aku rasakan hikmahnya ada wabah ini, yang pertama ya semakin uh, dekat bersama keluarga gitu kan. Kalau aku kan orangnya suka keluyuran gitu ya, suka keluar, suka jarang lah ada di rumah gitu ya. Kalau ada di rumah pun itu hanya beberapa jam, dan sisanya biasanya aku suka di luar. Nah, untuk tahun sekarang mungkin ya kita dihimbau untuk stay at home, so kita akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, emang sih udah emang seharusnya gitu ya, kita menghabiskan waktu bersama keluarga, istri dengan sahabat juga sih ya. Untuk tahun ini tuh hikmahnya untuk banyak orang, eh, udara menjadi segar, apalagi kalau lihat ke langit gitu ya, biru, langit itu biru, dan awan-awan polusi itu apa namanya, hampir mengurang gitu, karena mungkin beberapa pabriknya udah pekerjaannya udah dirumahkan gitu ya. Untuk kendaraan-kendaraan kan kita udah jarang berkeliaran gitu ya, mungkin hanya yang keluar itu yang eh, lagi ada kegiatan penting atau sangat darurat yang keluar. Jadi polusi itu makin mengurang alhamdulillahnya, dan udara itu terasa sangat segar gitu ya. Apalagi hari ini orang-orang kan semuanya hampir, bukan hampir ya, semua orang ya disuruh menggunakan masker. So kalau yang tinggal di perkampungan gitu ya, enak banget gitu ya, udaranya tuh seger, terus adem, dan gimana ya, kalau menceritakannya saking saking enaknya gitu ya. Apalagi kalau di kota kan udah mah nggak bisa kemana-mana gitu kan ya, di rumah udah mah ya gitu-gitu aja sih.
walaupun di kampung juga emang sama, tapi suasana perkampungan itu beda dengan perkotaan, beda sangat beda sekali. Apalagi ya hikmahnya, mungkin kalau bagi aku hikmahnya banyak juga sih sebenarnya, tapi tidak menuntut kemungkinan juga. Ya ada dampaknya juga, dampak negatifnya juga dengan adanya virus corona ini. Ya tadi ya, semua rencana yang kita sudah lakukan juga tercancel gitu ya. Terus kita buat silaturahim atau berjabat tangan atau ya dekat bersama sahabat karib atau tetangga atau siapapun, itu kan kita udah ada jaga jarak gitu ya, jaga jarak aman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kita kan kalau melihat ini ya, orang sakit gitu ya, katanya kan tertular atau dari droplet itu gitu ya, dari batuk atau bersin. Kalau menurut aku, orang-orang yang sakit kan nggak mungkin kemana-mana gitu ya, pasti di rumah gitu kan. Kenapa yang dilarang semuanya gitu ya? Mungkin ya karena ada himbauan juga mungkin ya, demi kebaikan eh, rakyat, warga negara tersebut gitu kan, jadi biar tidak menimbulkan banyak korban. Nah sekarang juga yang positif corona itu dari sekarang tanggal 23 udah 7.000 lebih gitu ya, dan yang meninggalnya udah 500-an. Terus yang sembuhnya juga alhamdulillah setiap hari makin bertambah. Harusnya sih yang memberitakan di TV-TV itu jangan yang terkena virusnya gitu ya, terus menambah positif positif positif, tapi kenapa yang sehatnya tidak diberitakan. Jadi saran saya buat para media pers atau ya media televisi atau radio atau semuanya pun itu media cetak online atau apapun, beritakanlah secara seimbang gitu. Jadi jangan hanya yang positif terkena virusnya gitu yang melonjak tinggi, terus yang sehatnya, terus yang ininya kenapa nggak diberitakan gitu ya. Dan sangat apa ya, kita udah mandi tinggal di rumah gitu ya, semuanya harus kegiatan segala kan dirumahkan. Terus berita-berita juga buat menghibur para masyarakatnya juga, beritanya tuh yang sangat 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 apa namanya, kitanya membuat down juga gitu. Kenapa sih berita enggak apa namanya seimbang gitulah buat mengabarkan atau memberitakan gitu ya. So balik lagi ke hikmahnya, mungkin ya kamu juga merasakan hikmahnya yang tadinya jarang berkumpul bersama keluarga, mungkin berkumpul. Terus komunikasi juga dengan teman-teman gitu ya, bisa menggunakan apa saja. Dan mungkin hikmahnya ya, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Mungkin tiap orang beda-beda hikmah yang dirasakannya. Bahkan hikmah yang paling yang menjadi rezeki besar itu yang pada ini ya, para dokter gitu kan, hikmahnya sangat besar. Bukan iya sih, selain merawat, hikmahnya gaji mereka kan ditinggikan juga gitu kan. Terus perusahaan-perusahaan juga kalau yang di bidang apa namanya, buat sembako kayak gitu kan, mereka yang tetap berjualan gitu ya. Jadi hikmahnya mungkin mereka pendapatannya meningkat dibanding perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Tapi yang segala sesuatu sih pasti ada hikmah, dan ya ada positif negatifnya sih kalau menurut aku. Yang negatifnya tadi ya, belajar dirumahkan, tapi tidak menutup kemungkinan, bukan menutup kemungkinan sih sebenarnya, asalkan jangan sampai berhenti gitu ya, walaupun belajarnya di rumah. Nah mudah-mudahan tetap berjalan, beribadah juga tetap berjalan walaupun di rumah. So mudah-mudahan harapan aku sih ya virus corona ini cepat berlalu, karena setiap badai pasti akan berlalu, dan setiap ada badai pasti ada pelangi yang indah setelahnya. Dan aku percaya itu, semoga disegerakan. Buat teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap kreasi gitu ya, walaupun stay at home, kalian tetap
membuat sebuah karya, mau itu lagu ataupun menulis buku ataupun itu apa ya, ya pokoknya sih banyak ya buat yang bisa dilakukan. Nah itu tergantung kitanya saja siap atau tidak. Mungkin untuk masalah hikmah dari sebuah musibah pasti tiap orang merasakannya walaupun itu berbeda-beda yang dirasakannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.